Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue 58. Jadi kali ini kita akan lanjutin proyekan Vario gua di video terakhir kemarin ya, tentang pemasangan di dua laser. Jadi kalau misalnya kalian belum tonton video sebelum ini, tonton dulu ya, biar kalian tahu alurnya kenapa motor gue bisa proyekan yang sekarang. Jadi proyekan kali ini tuh adalah untuk penggantian aki ya, karena kemarin itu udah gue ceritain ya kalau aki gue bermasalah di bagian voltasenya, udah dicas dan tetap nggak stabil dan tetap masih nggak bisa nyentuh angka 14. Nah, setelah dipasang dari dua laser, gimana hasilnya? Hasilnya adalah aki gua ngedrop. Jadi ketika D2 laser off itu aki gua itu 13,9 ya, atau 14 lah, itu mentok banget 14. Ketika D2 laser nyala itu langsung drop di angka 12,6 kalau enggak 12,5. Dan ketika menyentuh 12,5 ke bawah, itu motor gua berebet di RPM rendahnya ya. Entah kenapa, apakah itu memang berhubungan antara kelistrikan atau gimana, gua nggak paham. Yang jelas ketika aki gua menyentuh 12, bawah, 12,5, 12,4, bahkan sampai 12,2, itu berebet banget motor gua di RPM bawah. Dan kalau dipaksa, ketika berebet itu dipaksa buka gas, itu jadi ngok gimana sih gitulah, kayak gitu. Dan ternyata setelah lama kelamaan, ternyata ketika D2 laser mati pun, ketika voltase aki di 13,9 tuh motor emang agak berebet dikit di RPM bawah, entah kenapa ya. Semoga aja untuk penggantian aki kali ini permasalahan di bagian kelistrikan beres ya. Semoga memang problemnya di aki gitu loh, maksud gua. Karena kalau misalnya problemnya menyangkut perkabelan untuk pengisian aki, wah ribet juga ya. Gitu. Oke, jadi sekarang kita mau ambil akinya dulu karena paketnya udah sampai. Untuk apa, speknya apa, nanti kita jelasin kalau udah dapat barangnya. Langsung kita ke lokasi. Oke, jadi ini barang yang gue beli, yaitu motobat dengan gel teknologi. Untuk serinya itu MTZ6S. Jadi ini untuk motor, bukan motor Vario aja ya, bisa motor-motor lainnya. Setelah pembelian motobat ini dapat free power bank. Sekarang lagi seri free power bank ya. Kemarin lagi dapat t-shirt dan lain-lain. Aduh. Nah, ini sebenarnya di dalam nih kita dapat dua baut untuk di bagian akinya, negatif sama positifnya nih. Nah, kita buka akinya. Nah, akinya ini warnanya kuning, khas motobat. Nah, jadi kenapa gue beli aki ini, sebenarnya ada beberapa pertimbangan sebelum beli aki ini. Jadi katanya motobat ini ada plus minusnya. Katanya yang pertama itu, untuk motobat ini dia menggunakan gel teknologi yang katanya diklaim lebih tahan lama dan tahan akan guncangan. Tetapi untuk minusnya itu, di motobat gel ini ketika dia ada kerusakan, katanya itu tidak bisa diganti spare part dalamnya karena dia masih karena dia sudah menggunakan gel teknologi ini. Nah, jadi mungkin di bengkel-bengkel aki biasa tuh masih belum ada lah yang bisa untuk servis motobat ini gitu. Nah, untuk pertimbangan gue kenapa beli motobat ini, karena dia gel teknologi dan gue penasaran dengan gel teknologi ini gitu, apakah worth it untuk dibeli atau enggak gitu. Untuk motobat gel sendiri ini di harga 260.000 apa ya, lupa nih, 260.000 udah free power bank kalau kalian beli di motobat official store-nya langsung gitu. Jadi langsung aja beli di motobat official store-nya langsung, udah dapet aki sama udah dapet power bank gitu. Jadi nanti selama pemakaian mungkin ya, semoga aja bener masalahnya itu di aki ya, bukan di kabel body atau di kabel bukan di ECU dan lain-lain. Semoga ini gue beli aki bener-bener permasalahan kelistrikan gue kelar gitu, bisa nyelesain yang masalah yang lain. Jadi kita coba pasang. Setelah coba pasang, nanti kita review aki sebelum gua ganti motobat ini pakai aki apa. Oke, kita langsung ke proses pemasangannya. Oke, jadi akinya sudah terpasang. Untuk tutorial pemasangan akinya bisa lihat di channel YouTube lain ya. Di akinya di bawah sini.
Nih udah terpasang. Aki sebelumnya itu ini mereknya nih, HRX GTZ7S 12 volt 7 atau apa ya, ampere apa ya, 10 hour apa itu nggak tahu. Gel MV motorcycle battery, jadi ini gel ya, nggak tahu juga ada gue gitu. Jadi kita lihat moment of truth-nya, apakah motobat ini lebih bagus daripada Aki ini. Ini sponsor Yamaha apa ya, motor gue Honda cuy, nggak apa-apa lah. Kita lihat posisi motor standby. Standby 12,2, bisa lihat ya, 12,2, 12,1. Lain di 13,8, masih nggak naik. Tadi gue udah coba panasin selama lebih kurang 20 menit, ini sampai 14 tuh, 14 lah. Nah, ketika D2 laser nyala, mana ya, akhirnya menjadi 12,6 dan tadi sempat 12,5 ya, 12,5 nih akhirnya. Cuman memang berebetnya hilang, ngoknya hilang. Cuman ini tetap di 12,5 ternyata. 12,5 tadi terendah itu 12,5. Tadi udah gua sempet riding 12,5 nih. Udah naik lagi kan? D2 laser. Nah, anehnya problem di kelistrikan gue tuh gini. Ketika D2 laser mati, tap akhirnya jadi 14. Tuh, 14 lebih, 14,2, 14,3 malah. Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Kalau ada yang tahu kenapa, boleh dong share di kolom komentar. Tapi kalau misalnya motor sebelum dinyalain D2 lasernya itu nggak sampai 14,2. Tuh, udah nggak akan sampai 14,2 ini. Cuman harus dinyalain dulu. Nih, nyalain bentar nih. Tap, mati lagi. 14. Tuh. Nah, tuh. 14,2 kan? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Gitu. Jadinya ada yang tahu nggak kenapa motor gua? Kalau ada yang tahu boleh di share di kolom komentar biar gua jadi pembelajaran juga. Entah si keringnya bang atau kabel body, wah tahu deh gitu ya. Jadi untuk pemasangan motobat ini udah beres. Untuk spesifikasinya boleh dilihat aja di motobatnya langsung. Gue beli itu MTZ 6S ya. Kalau satu di atasnya ada lagi nih MTZ apa gitu. Dia yang 6 ampere apa ya, gue lupa. Tapi gue beli yang 5 ampere atau berapa gitu. Spesifikasinya langsung di motobat aja langsung. Ya jadi itulah pemasangan aki untuk motor gua, aki motobat MTZ 6S di motor gua. Perubahannya ada nggak? Ada. Ternyata berebetnya hilang. Nanti kita coba malam ya. Malam kita coba, kalau misalnya masih berebet atau masih performanya drop. Ketika aki drop berarti ada yang aneh nih selain aki. Oke, jadi ini adalah hari ke-14 atau lebih kali ya, 20 harian lah setelah pemasangan aki motobat ini. Kemarin itu pas gua awal-awal pemasangan itu berebetnya kan hilang. Nah, tadi langsung gua upload di YouTube. Ternyata gua kira masalahnya di aki. Ternyata gua mikir kayaknya bentar dulu deh. Kita coba buat observasi dulu apakah benar ini permasalahannya di aki. Ternyata 2 hari setelah pemasangan aki sama lagi kayak gitu. Jadi ternyata permasalahannya memang bukan di aki kemarin itu. Memang akinya kemarin bermasalah karena tegangannya sudah mulai rendah, mungkin kemakan umur. Ternyata untuk yang aki motobat ini tegangannya bagus banget. Cuman ketika D2 laser nyala itu bisa nyentuh 12,4, bahkan setelah gua pakai ini sempat 12,2.
Emang sebesar apa sih daya yang dipakai buat D2 laser ini? Sampai dari 14 bisa sampai ke 12,2, dan 12,2 itu udah berbet banget gitu ya. Tadi mau langsung gue upload, ternyata pas di observasi kayak gitulah. Kita lihat ya, ini akinya udah bagus. Ini akinya udah bagus. Masih low ya. Kita pindahin dulu situ deh bentar. Oke, ini udah dipindahin nih. Kita lihat ya. Kita fokusin dulu. D2 laser off. 12,3, 13. Dia salah. 14. Ya, idle udah 14. Kita nyalain D2 lasernya. D2 laser nyala ya. Tuh. Nah, kan? 12,5. Tuh. Nah, ini gua nggak bohong ya. Tuh, tadi kan 12,2 tuh. Sekarang 12,4. Nah, ini kalau di bawah jalan nih dengan kondisi aki segini, ini endut-endutan di RPM rendah. Di RPM rendah tuh gini lah. Ketika di RPM rendah tuh berbet banget. Gitu. Gitu. Jadi itulah kalau kesah gua. Udah dua laser nyala ya. Matiin lagi. Nah, 14. Matiin. Gitu. Nah, itulah permasalahan di motor gua. Makanya kemarin itu sempat bingung juga ya, kenapa sih motor gue ini bisa sampai kayak gitu. Apakah karena after effect dari pemasangan D2 laser? Jadi penasaran juga gitu. Jadi pembelajaran juga buat gua kalau misalnya jangan masalah perkabelan itu jangan macam-macam deh. Kalau misalnya kalian mau pasang perkabelan atau pasang lampu atau pasang variasi apapun itu, lebih hati-hati lagi ya. Oke, jadi solusinya gimana? Jadi kayak gini. Jadi satu, ini buat pembelajaran ya buat gua dan mungkin buat kalian semua. Kalau misalnya masang variasi lampu, satu, kalian harus pakai barang yang benar-benar original lampunya itu. Jangan macem-macem deh buat motor kalian, apalagi motor tempur kayak gua nih. Motor satu-satunya kan sekarang jadi pusing ya, udah berebet gini kan. Walaupun nggak parah banget ya, kalau ada dua laser mati nggak terlalu berebet ketika ada dua laser nyala. Nah, yang kedua, pilih bengkel lampu yang terpercaya. Mahal dikit nggak apa-apa lah, yang penting motor kalian jadi benar pemasangannya gitu, nggak ada yang namanya amit-amit ya sampai konslet apa. Kan gue pernah lihat di TikTok itu ada yang masang D2 laser, ecunya sampai jebol. Yang kan itu kan bahaya ya. Makanya gue ini, apakah ini tanda-tanda yang nggak baik, yang tahu silahkan komen, tapi gue harap ini enggak ya. Nah, gue bakal bawa motor ini ke daerah Depok untuk pengecekan kelistrikan. Apa nih yang bermasalah? Soalnya gini, setelah pemasangan aki itu kan gue servis CVT. Gue bilang sama kakak gue, untuk masalah motor ini berebet, sama kakak gue bilang lah cek sikring mas sama busi. Ternyata sikring dan busi itu aman, nggak apa-apa. Itulah yang menjadi gua, waduh, berarti bener ini memang bukan dari aki, bukan dari aki, busi ataupun sikring. Kiprok belum gua coba ya, belum gua cek, mungkin nantilah. Nah, jadi motor ini bakal gua bawa ke daerah Depok untuk pengecekan semua, pengecekan D2 laser, perkabelan sampai kelistrikan. Di sebelah mana sih problemnya? Cuman ini bulan Oktober nih, Oktober akhir lah, 20 berapa ya? Tanggal 20-an. Slot untuk November sudah habis. Jadi gua harus nunggu sampai bulan Desember. Semoga aja sampai bulan Desember tahan ya motor ya. Kenapa nggak di bengkel yang lain? Waduh, pengen nyoba dulu di bengkel ini deh, karena yang gue bilang tadi, mending gua sekalian bawa motor ini ke tempat yang terpercaya, walaupun itu agak waiting list ya gitu. Jadi mending gua bawalah ke bengkel-bengkel terpercaya. Tapi kalau misalnya kalian setelah gua upload video ini punya bengkel recommended, komenlah di bawah lah. Siapa tahu gue bisa buat ngecek doang, gue bawa ke bengkelnya. Padahal next project ini banyak banget nih. Tadinya tuh setelah pasang D2 laser, pengen rebound shock depan ke Cikal Suspension di Bandung, sama yang ke belakang tuh, sama mau pasang period adjuster depan nih, kayaknya nih enak.
Ternyata ada trouble kayak gini, harus dibenerin dulu kan kelistrikannya. Jadi sok depan terpending dulu. Jadi kayak gitulah. Jadi ternyata rencana gua untuk motor ini agak sedikit berubah, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin terus. Jadi ikutin terus lah perjalanan motor gua. Nanti kalau ada apa-apa kita update lagi di YouTube. Subscribe untuk tahu info selanjutnya. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.